Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Ira pada channel pembelajaran geografi. Anak-anak semuanya, Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti channel pembelajaran kita. Dan jangan lupa kalian untuk selalu menjaga kesehatan dengan mencuci tangan dengan benar, agar kita semua terhindar dari virus dan bakteri dan senantiasa kita berada dalam keadaan sehat ya. Dimulai dengan materi biosfer dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik bioma di dunia. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran dari flora dan fauna tersebut. Yuk kita ikuti materi selengkapnya. Nah, anak-anak semuanya, pada gambar ini bisa kalian lihat itu merupakan suatu gurun di mana tentu saja sedikit sekali terdapat curah hujan. Dan juga pada gambar ini kita bisa perhatikan adanya keanekaragaman hayati, yaitu terdiri dari berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Pada materi ini nanti kalian bisa perhatikan jenis-jenis flora dan fauna serta daerah persebaran masing-masingnya. Pada gambar ini kalian juga bisa lihat bagaimana karakteristik dari masing-masing hewan yang tersebar di wilayah Indonesia. Dengan mempelajari materi ini, tentu saja nantinya kalian diharapkan untuk dapat melihat bagaimana persebaran hewan-hewan dan tumbuhan di Indonesia, baik itu Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Dan tentu saja persebaran flora dan fauna yang ada di dunia. Gimana? Penasaran? Yuk kita nonton materi selengkapnya ya. Biosfer berasal dari dua kata, yaitu bios dan sfera, di mana bios itu artinya adalah hidup, sedangkan sfera artinya adalah lapisan. Jadi biosfer itu adalah lapisan yang dihuni atau ditempati oleh makhluk hidup. Nah, untuk bioma adalah ekosistem yang terbentuk dari perbedaan letak geografis dan astronomis. Karakteristik atau ciri-ciri bioma di dunia antara lain terbentuknya interaksi antara lingkungan pada suatu daerah, terdapat komunitas klimaks, terdapat vegetasi utama yang mendominasi pada kawasan tersebut, kemudian terbentuk karena adanya kumpulan ekosistem yang berbeda. Kemudian komunitas bersifat stabil. Setiap bioma memiliki bentuk kehidupan tumbuhan dan hewan yang berbeda-beda dan memiliki wilayah yang luas untuk tempat makhluk hidup ini berkembang biak. Pada gambar berikut bisa kalian perhatikan, ini adalah benua-benua yang ada di dunia. Ada Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, dan Australia, disertai masing-masing jenis biomanya. Nah, anak-anak semua, faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna di dunia. Di sini ada peta sebaran flora, ada peta sebaran fauna, beserta pembagian wilayah fauna pada masing-masing benua. Faktor yang mempengaruhinya, yang pertama ada biotik. Biotik artinya faktor yang berasal dari makhluk hidup. Di antaranya ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian abiotik yang berasal dari luar makhluk hidup, ada faktor geologi, faktor iklim yang terdiri dari suhu, yang kedua ada curah hujan, dan yang ketiga ada kelembapan udara. Kemudian ada faktor tanah atau edafik, serta faktor fisiografis.
Anak-anak semuanya, pada kawasan Indonesia bagian barat memiliki ciri-ciri flora antara lain terdapat hutan hujan tropis. Ini juga dipengaruhi oleh iklim Indonesia yang beriklim tropis dan tingginya curah hujan. Kemudian yang kedua, pohonnya berdaun rindang atau lebar. Yang ketiga, tidak tembus matahari, udaranya lembab, tinggi pohon rata-rata 60 meter, serta banyak terdapat rotan dan epilipta. Kawasan Kepulauan Weles dengan wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Di sini terdapat hutan musim. Dan yang ketiga itu ada Indonesia bagian timur, yaitu terdapat hutan sabana artinya padang rumput, yaitu dicirikan dengan adanya fauna seperti kuda. Untuk sebaran flora di Indonesia terdiri dari 4 wilayah, yaitu flora Sumatera Kalimantan, di mana di sini spesiesnya heterogen. Kemudian yang kedua flora Jawa Bali, kelembapannya lebih kecil dan di sini banyak terdapat jati, pinus, dan cemara. Kemudian yang ketiga flora pada wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku, banyak didominasi oleh sabana dan stepa atau bisa dikatakan padang rumput. Yang terakhir ada wilayah Papua. Di sini memiliki flora yang disebut eukaliptus. Pada peta sebaran fauna di Indonesia ini terdapat 3 kawasan, Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Nah, untuk garis yang membatasi Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian tengah, ini disebut dengan garis Weles. Dan garis yang membatasi Indonesia bagian tengah dan timur disebut dengan garis Weber. Sebaran fauna di Indonesia bagian barat atau disebut juga jenis hewan asiatis, yaitu terdiri dari wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Yang kedua, untuk Indonesia bagian tengah atau disebut juga jenis hewan peralihan. Daerahnya Sulawesi, Nusa Tenggara, NTT, dan Maluku, yaitu ada Anoa, babi rusa, dan komodo. Sedangkan untuk Indonesia bagian timur nih ada jenis-jenis burung atau bagian timur ini disebut juga dengan hewan australis karena berbatasan langsung dengan Australia. Ini terdapat di Pulau Papua dan sekitarnya. Gimana anak-anak semuanya? Semoga kalian lebih paham ya. Pada slide ini terdapat ciri-ciri hutan hujan tropis lebih lengkap. Ada 5 di sini poinnya. Kemudian ada hutan gugur, di mana juga terdapat ciri-ciri yang lengkap. Tentu saja hutan gugur ini curah hujannya sedikit juga. Kemudian ada gurun. Gurun ini memiliki evaporasi yang sangat besar atau penguapan yang besar ya. Kemudian ada taiga. Taiga ini didominasi oleh tumbuhan seperti pinus. Biasanya didiami fauna yang berdarah dingin. Selanjutnya ada sabana atau disebut juga padang rumput yang diselingi oleh pohon. Drainasenya cukup baik, suhu udara tidak terlalu ekstrim. Kemudian ada tundra. Tundra ini biasanya berbatasan dengan kutub. Hampir semua wilayahnya ini ditutupi oleh salju. Selanjutnya yang terakhir ada stepa. Stepa disebut juga padang rumput yang luas dengan curah hujan 25 mm per tahun. Nah, Nanda semuanya, itulah tadi materi tentang biosfer, yaitu flora dan fauna beserta faktor-faktor yang menyebabkan persebaran flora dan fauna. Ada faktor biotik dan abiotik, disertai pembagian kawasan masing-masing flora dan fauna, baik itu di Indonesia dan di dunia. Sekianlah materi kita, jangan lupa untuk mencatat kesimpulan dan selalu mengucapkan syukur atas apa yang sudah kita pelajari hari ini. Baiklah, sekian dulu pertemuan kita hari ini, sampai jumpa.